Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Gangguan belajar pada anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, dan menganalisis atau menyimpan informasi. Gangguan belajar yang dialami anak, ya smart listeners, bukan berarti anak tidak cerdas, apalagi memberi label malas atau bodoh ya. Namun kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan akademik pada anak kita. Lalu bagaimana para parents atau orang tua ini bisa mengarahkan dan juga mengajarkan cara belajar yang efektif dan juga tepat agar anak ini mudah memahami materi pembelajaran. Selamat malam Smart Listener, senang sekali saya Maria Delsa bisa kembali menjumpai Anda ya di malam hari ini. Di hari Kamis seperti biasa di pukul 8 malam kita berjumpa dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di malam hari ini kita akan melanjutkan topik di 2 minggu yang lalu ya, yaitu 10 problema belajar pada anak. Part 3 bersama dengan Mr. Brand Pak Sutanto Windura. Selamat malam Pak Tanto. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam Smart Listener dimanapun Anda berada, baik yang sedang mendengarkan via radio maupun YouTube live streaming. Ya, sehat ya Pak Tanto ya malam hari ini. Sehat. Oke Pak Tanto, di part 1 dan 2 kita sudah sempat membahas ya 3 problem, yaitu konsentrasi, memahami, dan membaca. Masih ada sisa 2 problem, yaitu mencatat dan menghafal. Kita akan kupas tuntas di malam hari ini ya Pak Tanto. Tapi sebelumnya mungkin bisa Pak Tanto review dulu yang part 1 dan part 2-nya. Pak Tanto silahkan. Oke, baik Smart Listener. Walaupun saat ini mungkin sudah selesai musim untuk ujian akhir gitu ya, sudah memasuki liburan, tetapi tidak ada salahnya Anda khususnya terutama mungkin orang tua ya yang mendengarkan talk show ini ataupun juga siswa, mahasiswa ataupun siapapun, karena kita adalah pembelajar seumur hidup termasuk Anda staf eksekutif, juga Anda diminta untuk belajar, menempati pos yang baru, pindah pekerjaan baru, memulai usaha baru, Anda berurusan yang namanya belajar. Jadi ini untuk semuanya, bukan untuk pelajar sekolah atau mahasiswa saja. Anda akan berurusan dengan problema belajar. Anda harus ketahui dulu problemanya sebelum Anda tahu, oh ternyata ini problem. Saya pikir ya memang begitulah otak kita. Tidak, itu adalah suatu problema, berarti kalau ada problem berarti ada solusinya. Solusinya adalah tidak lain adalah dengan optimasi otak, manajemen otak, menggunakan otak sebagaimana ingin digunakan supaya Anda belajar secara alamiah, Anda akan jenius. Ya. Belajar alamiah jenius seperti apa? Ya itu tadi selalu saya kasih contoh apa itu mismanagement dan terjadi manajemen otak. Orangnya sama, tapi belajar kok susah banget, susah masuk, susah hafal, susah konsentrasi. Lalu saat dia break, dia nonton film, main games, baca komik, dia full konsentrasi. Tanpa berusaha menghafal, dia pun hafal, dia paham, dia termotivasi, langsung semua otaknya berubah. Padahal orangnya sama, otaknya sama. Materinya mungkin berbeda, tapi intinya adalah belajar. Menyerap suatu pengetahuan baru. Nah, kalau kita menggunakan otak kita seperti saat kita nonton film, main games, baca komik, lalu diterapkan untuk belajar, maka saat Anda belajar, Anda akan jenius juga. Semua problema belajar Anda akan teratasi. Dari problema konsentrasi, problema untuk memasukkan informasi secara visual alias membaca, saat Anda mencatat, mendokumentasikan hal-hal yang penting sehingga catatan Anda menjadi efektif, tidak sekedar note taking, tapi nanti kita akan bicara tentang note making, membuat catatan, tidak sekedar mengambil catatan. Lalu juga saat Anda berkonsentrasi, saat Anda memahami. Nah, memahami ini adalah awalnya dulu. Kalau Anda tidak bisa memahami atau bahasa otaknya adalah tidak bisa connecting the dots, tidak bisa membuat asosiasi antara informasi yang baru Anda terima, yang berusaha Anda pahami dengan informasi yang sudah tersimpan dalam database otak Anda sebelumnya, tidak bisa connecting the dots, maka Anda gagal paham. Kalau gagal paham, ya sesuatu yang tidak Anda pahami akan sulit untuk dihafal, betul ya? Betul. Kita kadang dulu waktu kecil, saya sebenarnya nggak paham, udahlah saya hafalin kata-katanya persis deh. Wah, susahnya setengah mati. Setiap kata Anda hafalin. Tidak hanya keyword, tapi juga filler words, kata-kata tidak pentingnya.
bukan kata kuncinya Anda hafal setengah mati ya. Nah, mulainya dari hafal dulu. Paham dulu. Paham mulainya dari konsentrasi dulu, gitu ya. Jadi ini urutannya begini nih, smart listener. Ada konsentrasi dulu. Artinya otak Anda siap menerima informasi baru. Lalu Anda memahami. Oke? Nah, setelah memahami, Anda membaca. Karena kebanyakan informasi yang masuk otak kita melalui visual mata, membaca. Setelah membaca, Anda memahami. Oke? Setelah memahami, Anda perlu menghafal, kadang Anda perlu mendokumentasikan melalui catatan. Nah, ini adalah 5 hal yang menjadi problema belajar. Kalau saya tulis 10, nanti boleh ada tambahan-tambahannya, tetapi kadang setiap permasalahan itu punya anak gitu ya, seperti halnya membaca. Mau membacanya membaca cepat karena Anda terlalu lambat, atau membaca efektif karena Anda gagal mendapatkan pemahaman alias comprehension. Jadi ini macam-macam, ada anak-anaknya. Kalau saya perbanyak jadi 10, jadi 1 buku gitu ya. Tadinya mau bikin 1 buku tapi kok moodnya nggak sampai selesai. Oke, itu permasalahan dasarnya dulu. Barangkali ada smart listener yang baru tune in. So, belajar ya, apalagi permasalahannya. Ya seperti itu. Justru kenal permasalahannya, dan tentu di sini kita tawarkan solusinya. Percuma saya hanya memaparkan permasalahan tanpa bisa memberikan solusinya. Ya. Dan solusi belajar sangat erat hubungannya dengan manajemen otak, alias bagaimana kita menggunakan otak kita. Dalam konteks ini, bagaimana kita menggunakan otak kita saat belajar, persis saat kita menggunakan otak kita saat nonton film, main games, baca komik, di mana Anda jenius semuanya, Anda dapatkan konsentrasi Anda, dapatkan pemahaman Anda, dapatkan motivasi Anda, dapatkan kreativitas Anda. Demikian ya. Mungkin ini kembali lebih awal lagi fondasinya, kenapa kita angkat ke permukaan permasalahan belajar klasik ini. Yes, kita harus tahu dulu ya apa yang hal-hal yang mungkin menyulitkan kita. Apakah kita sulit berkonsentrasi, apakah kita sulit memahami sebuah materi. Nah, ketika kesulitan itu sudah tahu, makanya kita harus mencari solusinya agar kita lebih paham lagi dan mengerti apa sih yang harus kita pahami dari sebuah materi itu. Nah, 3 permasalahan sudah kita bahas Pak Tanto, konsentrasi, memahami, dan kemudian membaca. Kita akan mulai dari mencatat di kali ini Pak Tanto. Silakan mungkin apa yang perlu masih punya diketahui. waktu berapa menit lagi sesi ini? Biar penggalan. Kita masih punya waktu 3 menit Pak Tanto, silakan. 3 menit saya izin untuk mereview dulu yang 3 ini ya, karena tadi baru alasan kenapa kita mengangkat ini ya. Oke. Jadi 2 sesi sebelumnya, ini part 3 ya, kita sudah membahas mengenai apa itu 3 hal, yaitu adalah problema konsentrasi, lalu problema memahami, dan problema membaca. Yuk kita kupas satu-satu ya. Konsentrasi, banyak yang berpikir konsentrasi ya take it for granted, memang saya gampang konsentrasi saya mudah teralihkan. Tidak, itu rasanya seperti sebab, bukan. Padahal Anda bisa konsentrasi atau tidak, itu adalah suatu akibat. Jadi itu. Lalu sebabnya apa? Kalau kita tahu sebabnya dan mengatasi sebab ini supaya outputnya selalu konsentrasinya penuh, bukan gagal konsentrasi, maka tidak ada lagi problem konsentrasi ini. Nah, jadi konsentrasi ini sebab yang harus kita ciptakan supaya Anda bisa full konsentrasi adalah balancing your both side of your brain. Membalance beban kedua belah otak Anda, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu berhubungan dengan kata-kata, saat Anda membaca, saat Anda mendengarkan, saat Anda menulis, saat Anda berbicara, itu otak kiri semua. Nah, itu dominan sekali. Lalu menggunakan logika Anda menganalisis, Anda melihat sesuatu, memasukkan informasi secara urut, satu warna, itu otak kiri semua. Nah, kita tahu bahwa saat kita belajar, otak kiri ini dominan sekali. Otak kanan berhubungan dengan warna-warni, irama, pemahaman alias konseptual, dimensi, melamun, imajinasi, rasanya jarang dipakai saat belajar. Nah, inilah jadi problem. Akhirnya apa? Kirinya overload, karena tidak overload, akhirnya otak kanan menyeimbangkan paling gampang dengan cara melamun. Nah, lalu kalau kita dua-duanya kita berikan beban yang sama, misalkan saat Anda membaca, Anda juga menggunakan warna-warni, menggunakan gambar, otak kanan diajak ikut serta, maka otomatis
akan konsentrasi penuh. Contohnya, saat Anda nonton film, main games, baca komik, coba analisis otak kiri kanan Anda main semua dari apa yang saya sebutkan. Nah, jadi tips gampangnya adalah supaya konsentrasi, libatkan warna-warni, menggarisbawahi, meng-highlight, berikan gambar, sketsa, baik Anda sebagai guru, pengajar, Anda harus memberikan satu gambaran visual, memberikan warna-warni, jangan hanya di papan tulis cuma ada whiteboard warna hitam, sediakan whiteboard warna-warni. Pak, sekolah nggak nyediain, sediakan sendiri, toh bisa di-refill murah, ya, warna-warni, paling tidak 4 lah, yang umum ya, merah, biru, hijau, ya, hitam biasanya disediain, warna-warni, ya. Lalu problem berikutnya adalah apa tadi? Memahami. Nah, memahami adalah connecting the dots, ya. Tidak ada cara lain kecuali bahwa bagaimana kita mengasosiasikan secara mudah secara visual, karena otak kita ini kerjanya visual. Kalau saya minta Anda membayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa, Anda muter film, muter gambar. Indonesia 10 tahun lagi, muter film, gambar. Nah, jadi bagaimana cara memahami? Satu, berupa gambar. Kedua, pemahaman adalah asosiasi, connecting the dots. Nah, bagaimana visual dan asosiasi ini bisa Anda padukan supaya memahami? Tidak lain toolsnya hanya satu. Saya strongly recommend Anda gunakan mind map alias mind mapping. Sudah visual, sudah semuanya pakai cabang-cabang, semuanya adalah asosiasi. Semua informasi terkoneksi dengan asosiasi cabang-cabang sarang laba-laba itu. Sehingga tidak ada lagi urusan memahami. Ya, gagal paham maksudnya. Pemahaman juga gagal karena Anda dipaksa linearitas. Anda membaca, Anda mendengarkan guru menerangkan, itu Anda tidak bisa ubah urutan tuturan kata-kata yang Anda baca ataupun yang Anda dengar. Dengan mind map, Anda mempunyai freedom untuk mengacak-ngacak lagi, menyusun kembali, merestrukturisasi lagi informasi itu menjadi sesuai ala Anda. Dan Anda paham lebih baik. Ala Anda yang lebih baik belum tentu ala teman Anda, rekan Anda, orang lain yang lebih baik. Tiap orang punya keunikan otak masing-masing. Nah, demikian ya. Nah, masih ada waktu? Kita jeda break dulu Pak Tarto. Jeda berikut ya, nggak apa-apa. Biar nanti jangan sampai terputus ya. Nanti memang bahas apa? Saya 2 kali nggak ikut. Ya, betul. Masih ada satu. Ya, oke. Ya, satu sisa kita akan mereview yang membacanya nanti di sesi berikutnya. Kami juga mengundang Anda smart listeners yang ingin bertanya ataupun berpendapat, silahkan di 0812 11 12 959 atau bisa langsung bergabung di YouTube Smart FM karena saat ini kami sedang melakukan live streaming. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brand Sutanto Windura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Di topik kita malam hari ini melanjutkan 10 problema belajar pada anak part 3. Dan di sesi sebelumnya tadi Pak Tanto sudah mengulas ya perbincangan kita di 2 sesi sebelumnya, yaitu konsentrasi dan juga masalah memahami. Nah Pak Tanto, kita masih mereview sedikit nih yang masalah yang ketiga adalah membaca. Silakan Pak Tanto dilanjutkan. Oke, baik Smart Listener, kita lanjut lagi. Barangkali Anda tidak lengkap tune in di 2 sesi talk show sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang konsentrasi, memahami, dan membaca. Ya, sekarang tinggal saya review sebelum kita masuk yang baru mengenai mencatat dan menghafal, yaitu tentang membaca. Nah, membaca kita tidak maksudkan di sini adalah Pak, saya sudah bisa membaca, Pak, saya tidak buta huruf. Bukan seperti itu. Yang kita maksudkan adalah membaca efektif. Efektif adalah satu hal yang tujuan utamanya adalah comprehension, pemahaman. Karena membaca itu tujuannya adalah pemahaman, bukan menghafal. Betul. Menghafal adalah soal memori yang nanti kita akan bahas. Ya. Itu baru soal pemahaman. Tapi kalau pemahaman pun, Pak, saya sudah bisa Pak membaca dengan paham, tapi kok lambat Pak, sedangkan informasi ini banyak sekali. Masih ada satu lagi, speed reading, membaca cepat. Nah kalau kita ini sebenarnya sudah sampai ke membaca cepat, otomatis sebenarnya Anda dapat pemahamannya. Karena speed reading yang benar itu adalah teknik untuk mengakselerasi, mempercepat kecepatan membaca sambil tetap mempertahankan tingkat pemahaman atau justru meningkatkannya. Itu definisinya. Jangan speed, Pak, saya bisa speed reading. Itu hanya yang kemanusiaan nanti mereka cepat-cepat, tapi pemahaman Anda gagal total gitu. Bukan seperti itu. Ya, bukan speed reading yang betul, bukan terburu-buru. Nah, Pak, kenapa kok Pak Tanto rasanya saya penggemar setia Smart FM, tapi kok rasanya Pak Tanto agak jarang membahas speed reading dan mind map di sini? Ya agak susah kalau tidak melalui visual. Speed reading Anda harus ada tes membaca. Nah, saya kasih tesnya gimana? Melalui radio. Mind map sangat visual. Gimana saya mencontohkan membuat mind map. Tapi pernah, ya, pernah. Tempo hari kita selalu ada beberapa visualisasi. Pernah juga mungkin Anda lihat-lihat ya, versi lama sebelum pandemi. Nah, sekarang kita bicara membaca. Saya batasi hanya membaca efektif. Ya, sama prinsipnya. Smart Listener, membaca efektif adalah bagaimana Anda melibatkan kedua belah otak Anda. Kalau dua belah otak Anda balance, maka akan bersinergi. Balance dulu, baru sinergi. Sinergi itu 1 tambah 1 lebih besar daripada 2. Kalau sinergi, otomatis pemahaman dapat, konsentrasi dapat. Caranya ya, using both sides of your brain. Ya, ada 3 tips, Smart Listener. Yang pertama adalah Anda harus baca minimum 2 kali. 3 kali boleh, minimum 2 kali. Tapi dari 2 kali, 3 kali, yang paling penting yang pertama, jangan langsung ke reading, tapi browsing terlebih dahulu. Browsing itu baca sekilas. Lah Pak, daripada browsing kan mendingan reading. Tidak. Karena browsing ini ada tujuannya, membaca sekilas. Sekilas itu berarti cepat, tapi bukan asal cepat. Jadi kalau satu bab ada 30 halaman, Anda cukup meluangkan waktu 1 menit. Satu buku mungkin 5 menit browsingnya. Saat browsing, Anda mengukur banyaknya materi yang harus Anda baca. Seberapa banyak sih? Mungkin dikurangi dengan gambar, dikurangi dengan latihan soal, Anda tahu. Kedua, ini tentang apa sih? Jadi dalam hati sambil buka cepat, baca sekilas, lihat judul, lihat daftar isi, lihat sinopsis. Ini tentang apa sih? Karena kalau Anda tidak tahu ini tentang apa sih, lah gimana Anda akan memasukkan semua informasi satu buku, satu bab ini? Tapi kalau Anda udah tahu apa sih,
Anda tinggal memasukkan ke dalam slot-slotnya, karena sudah paham itu sudah terbentuk suatu slot. Contohnya Anda menyusun puzzle, oh ini tentang wajah orang, 100 keping puzzle wajah orang. Berarti Anda mungkin akan mendapatkan keping yang hitam-hitam, ini mungkin rambutnya. Ini kok ada lekuk gini, ini hidungnya. Ini kok ada putih-putih, ini gigi sekitar mulut. Anda menemukan slotnya. Ya. Satu tentang apa, kedua seberapa banyak, ketiga kerumitan bacaan. Apakah ada banyak kata-kata asing, apakah ini strukturnya sistematis, gitu ya. Ada A, B, C. Nah, itu dia. Oke? Browsing. Habis itu baru reading. Kedua, libatkan otak kanan dengan rhythmic reading. Daripada ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Intonasi main, tempo cepat lambat main, keras lemah main. Itu akan mengaktifkan otak kanan sehingga balance dengan otak kiri yang overload saat membaca. Yang ketiga, making question setelah selesai membaca. Sama dengan making question yang menurut Anda penting, yang mungkin paling ditanyakan, yang keluar di ujian, yang paling ingin Anda dapatkan tujuan Anda meluangkan waktu, tenaga untuk membaca, itu akan terjawab. Anda akan mengubah mode dari sekedar membaca menjadi scanning, mencari informasi. Membaca dengan scanning ini contohnya apa? Saya kalau kasih Mbak Maria satu kamus bahasa Inggris Indonesia yang tebelnya 4 cm, 5 cm. Mbak Maria baca, oh, udahlah, saya kasih 100 juta baca lah dari awal sampai akhir. Oke, akhirnya Mbak Maria baca. Lalu terus saya tanya, Mbak Maria, artinya somber itu apa? Waduh, saya tahu ada di kamus, tapi saya nggak tahu artinya apa. Somber artinya apa? Nggak dapet, karena Mbak Maria cuma membaca. Tapi kalau Mbak Maria melakukan scanning, Mbak Maria, saya ingin tahu artinya somber, ini kamusnya. 10 detik Mbak Maria langsung ketemu, betul nggak? Langsung ke huruf S, O, somber. Oh, artinya adalah muram. Ya. Itu bedanya. Dengan Anda making question, Anda akan menjadi scanning, mencari informasi jauh lebih cepat, jauh lebih masuk ke otak. Nah, kira-kira itu smart listener, ya. Nah, review aja udah 1,5 sesi, tapi nggak apa-apa, biar Anda tahu. Wah, Pak, ternyata yang lalu-lalu ini penting, Pak. Ya kan tinggal lihat rekamannya. Nah, tujuan saya men-trigger itu supaya Anda yang baru tune in lihat rekamannya lagi. Nah, itulah untungnya di dunia modern sekarang, Anda bisa lihat rekamannya. Anda bisa menonton kembali di YouTube kalau Smart habis FM. live, lewat udahan ya. Yes, betul sekali. Masih ada sisa waktu 1 menit, Pak Tanto. Mungkin bisa 1 menit, di-teasing berarti sudah mau sedikit habis. Nah, mengenai selanjutnya, problem mencatat ini. Silahkan. Oke, baik. Jadi, karena tinggal 1 menit, saya akan mempreview terlebih dahulu, yaitu mencatat dan menghafal untuk 2 sesi ke depan supaya enak. Tapi saya mengencourage Anda untuk bertanya, sharing, ya, karena itulah tujuan dari talk show ini. Mencatat itu tidak sekedar menuliskan apa yang didiktekan oleh sumber, baik guru, pengajar, maupun pembicara seminar. Tidak sekedar menuliskan persis kata-kata yang ada di dalam slide pembicara. Anda akan gagal untuk paham lebih baik, apalagi retention-nya. Anda udah nyatet, tapi 3 hari lagi, apa ya, padahal udah saya catat ya. Gagal. Anda tidak mendapatkan suatu impression yang kuat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menghafal. Nah, menghafal tentu mendokumentasikan tidak melalui tulisan, tapi di otak Anda. Kadang-kadang kita dalam keadaan emergency, Anda butuh itu. Pelajar mahasiswa kadang harus menghafal karena ujiannya, exam-nya, ulangannya tidak open book. Nanti kita akan sampai ke sana.
Ya. Oke, baik. Kita jeda break dulu, smart listener. Silahkan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan atau pendapat di 0812 11 12 959. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brand Sutanto Widura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Belajar seharusnya lebih mudah, smart listeners, kalau kata Mr. Brand Pak Tanto. Otak kita diciptakan dan dirancang untuk belajar seumur hidup. Bahkan makanan otak kita adalah ilmu pengetahuan baru. Belajar menjadi sulit karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara belajar. Nah, malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning kita akan memberikan tips bagi Anda ya, bagaimana menghadapi problem belajar pada anak. Dari 5 tips yang sudah diberikan oleh Pak Tanto, tersisa ada 2 tips, yaitu mencatat dan menghafal. Akan kita kupas tuntas di malam hari ini. Silahkan Pak Tanto, kita akan mulai ya melakukan tips-tips yang tadi sudah di-teasing sedikit oleh Pak Tanto. Silahkan dari mencatat terlebih dahulu. Oke, baik. Mencatat. Saya yakin semua pelajar, mahasiswa, Anda pun sehari-hari, baik Anda penggiat organisasi, staf eksekutif, Anda mencatat ya saat rapat, saat ikut seminar, pelajar, mahasiswa tentu ya. Tapi Anda juga ikut kegiatan, Anda suka mencatat. Anda belajar sekarang melalui audio visual dimanapun Anda kadang mencatat. Nah, saya bedakan mencatat ini jadi 2 hal terlebih dahulu ya. Satu, mencatat pasif, itu yang disebut dengan, yang umum kita dengar, mencatat itu bahasa Inggrisnya apa? Note taking, mengambil catatan. Apa makna terdalam dari note taking ini? Mengambil catatan. Anda hanya mengambil apa yang ada. Ada ABCD, ya Anda ambil ABCD. Itu pasif. Artinya apa sih note taking dalam bahasa terminologi otak? Organizing the people's idea. Entah itu diomongkan, entah itu dituliskan di slide. Other people's idea, organizing other people's idea. Itu note taking pakai T. Mengambil catatan. Nah, yang ingin saya revolusikan supaya belajar menjadi efektif dan Anda terhindar dari problema belajar, yaitu catatan Anda tidak membantu Anda dalam belajar, memahami lebih baik, menghafal lebih baik, adalah mentransformasi note taking, smart listener, orang tua,
Kadang saya masih terbawa, bahasa saya sangat bahasa topik yang lalu, smart brain management yang lebih untuk eksekutif ya. Jadi ini ibu-ibu, bapak, guru, mohon maaf ya, saya akan lunakkan sedikit lebih. Jadi smart listener, khususnya mungkin para orang tua, guru, dan sebagainya, karena ini smart creative learning, yuk kita transformasi dari dari note taking menjadi note making. Membuat catatan, pakai M, making. Membuat catatan artinya organizing other people's idea and our own ideas. Jadi kalau note making, Anda berhak, pelajar berhak, anak-anak berhak, siswa-siswi berhak, si pencatat berhak untuk menambahkan idenya sendiri. Nanti dengan cara, ada 5 cara. Ini semua sudah saya tuliskan di buku saya yang kedua kalau nggak salah, namanya Be an Absolute Genius, ya. Itu saya agak lupa tuh, dalam 2 tahun cetak ulang 10 kali, lalu juga diterjemahkan di bahasa Malaysia, bahasa Melayu, ya. Penerbitnya Kompas Gramedia juga, Telex Media Komputindo. Anda bisa cari ya, Be an Absolute Genius, khusus satu bab tentang sistem mencatat efektif. Nah, bagaimana caranya? Ya, lalu apa keuntungannya? Jadi kadang-kadang sekali lagi bahwa apa yang diberikan oleh sumber, baik itu guru, pemberi seminar, itu nggak sama. Tingkat pengetahuan mereka nggak sama. Tingkat pengetahuan guru sama siswa ya nggak sama ya. Antara dosen dengan mahasiswa nggak sama. Dosen itu udah spesialis, sudah mungkin profesor, doktor, ya, MSc, PhD, MP3, DVD, begitu ya. Nah, pemberi seminar ya pasti beda lah tingkat pengetahuannya dengan Anda sebagai peserta seminar. Ya. Artinya kadang-kadang menurut dia apa yang dituturkan itu sudah gampang dipahami buat Anda. Maksudnya gimana? Belum lagi kalau Anda pun paham tapi pemahamannya masih tipis, bagaimana Anda memperkuatnya? Nah, khusus kali ini saya lebih menyorot untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi orang tua bisa mengencourage anaknya, guru bisa mengencourage siswa-siswinya, orang tua bisa mengencourage putra-putrinya untuk merevolusi catatannya. Caranya, buku catatan, baik itu loose leaf maupun buku, posisinya seperti apa, Mbak Maria? Potret atau landscape, catatan, buku catatan kalau kita mencatat? Begini? Potret. Ya. Ya, caranya adalah buku catatan yang potret itu kadang kalau A4 tuh lebarnya 21 cm ya. Anda kasih garis pakai pensil 1/3 dari kanan. Jadi nanti seolah-olah ada 2/3, ada 1/3 di kanan. 2/3 di kiri, 1/3 di kanan. Paham ya? Mau 3/4 kiri, 1/4 kanan juga boleh, tapi 1/4 mungkin agak terlalu kecil. Ya, kurang lebih 2/3, 1/3 lah. 16 cm, 5 cm lah. Pakai pensil aja. Ya, garisnya. Nah, yang sebelah kiri 2/3, yang 16 cm, 15 cm, 16 cm, kita sebut untuk note taking. Mengambil catatan. Anda boleh mencatat apapun seperti Anda biasa mencatat. Kalau guru Anda minta didiktekan, Anda harus mencatat, menambahkan di situ, ya sudah, tambahkan di situ, tuliskan di situ, selesai. Seperti apa adanya. Nah, yang bikin catatan Anda menjadi lebih personal, lebih memorable, gampang diingat. Personal, ini ala Anda. Menjadi lebih motivating, itu yang kanan, yang note makingnya. Oke, yang kanan ini Anda bisa lakukan 5 hal. Ingat ya, singkatannya KKGER. Kilo, Kilo, Golf, Echo, Romeo. K yang pertama adalah kata kunci alias keyword. Anda mencari kata kunci.
K yang kedua adalah kata-kata sendiri. Your own words. Kata-kata sendiri. D, golf ya, itu adalah gambar. Anda membuat sketsa alias gambar. Lalu E-nya adalah elaborasi, memberikan detail atas apa yang Anda ketahui sebelumnya. R yang terakhir adalah radiant thinking, pancaran pikiran, radian ya, RADIANT, radiant thinking. Sesuatu yang muncul di benak Anda gara-gara Anda mencatat itu. Misalkan mencatat tentang sejarah Kota Bandung, misalkan. Nah, mungkin Anda yang mencatat pernah ke Bandung. Berhubungan dengan itu, tambahkan catatan kapan saat Anda liburan, Anda pernah ke tempat ini, kesan Anda apa. Itu namanya radiant thinking. Oke, satu-satu ya. Pertama, keyword kata kunci. Nah, saya ingin tanya smart listener, orang tua, guru, Anda pernah ya baca buku terus di halaman terakhirnya tuh ada indeks. Kumpulan kata kunci. Pasti jarang dibaca. Jarang dibaca ya. Pak, jangankan paling belakang, paling depan kata pengantar, sinopsis, daftar isi aja saya nggak baca, salah. Itu bagian dari browsing, harus dibaca. Ya. Nah, Anda boleh menggunakan kata kunci. Misalkan ada di sebelah kiri sedang mencatat satu alinea, misalkan tentang apa ya? Misalkan tentang tsunami di Indonesia tahun 2004. Satu alinea benar-benar kena kapan ini. Kata kuncinya Anda cukup tuliskan tanggalnya, lalu negara mana yang kena, misalnya Indonesia, India, Sri Lanka. Selesai. Itu keywordnya. Kayak menjadi suatu indeks. Jadi Anda fokus ke sana sebagai triggernya. Oke? Ya. Waktu masih berapa menit? Masih ada 1 menit lagi Pak Tanto, silakan. Saya nanti lanjut sedikit ke yang sesi kedua untuk mencatat ya. Karena menghafal ini ya mungkin prinsip aja ya, karena terlalu banyak ya. Yang kedua, kata-kata sendiri. Nah, kadang apa yang didiktekan atau apa yang Anda lihat di slide Anda ingin catat itu kalimat-kalimat yang disusun oleh sumber. Ya, smart listener. Apakah itu gurunya anak Anda, guru bimbelnya anak Anda. Kalau Anda yang mencatat di seminar, yaitu pembicara seminar, Anda perlu merefresh menurut sesuai kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Jadi kata pemicunya adalah, oh maksudnya begini. Nah itu pasti Anda, kalau satu alinea panjang, terus ada, oh maksudnya begini. Anda tulis lagi, pasti menjadi lebih singkat, lebih pendek, dan ala Anda. Udah, pasti demikian. Yes, betul sekali. Jadi Kita harus tahan dipancing. dulu. Oh, maksudnya begini. Kalau browsing tadi, ini tentang apa sih? Nah, itu harus diucapkan dalam hati. Ya. Oke. Yes. 5 kunci yang tadi sudah diberikan oleh Pak Tanto ini sangat mudah sekali dipahami smart listeners. Baru ada 2 yang tadi dijelaskan oleh Pak Tanto. Kita tahan, nanti kita sambung di sesi terakhir ya. Rasanya masih ada Kalau satu ada sesi. pertanyaan boleh, Ya, karena nanti silakan. menghafal nggak terlalu banyak. Karena memang itu harus 1 sesi, 2 sesi khusus ya. Karena teknik-teknik semuanya. Yes, betul. Silahkan jika Anda yang ingin bertanya langsung di 0812 11 12 959. Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Mr. Brand Sutanto Windura segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Mencatat adalah salah satu cara yang sering sekali kita gunakan ya para profesionals maupun para pelajar untuk membantu kita dalam memahami sebuah materi. Tapi jangan sampai kita salah menggunakan metode atau cara mencatat sehingga materi ini justru tidak bisa kita pahami dengan benar. Nah, tadi Pak Tanto sudah memberikan ya beberapa tips ya. Itu ada kata kuncinya adalah KKGR. Kata kunci, kata-kata menulis dengan kata-kata sendiri, kemudian kita bisa menggunakan bantuan gambar, elaborasi dan juga radiance thinking ya Pak Tanto ya. Tadi dua hal sudah dijelaskan oleh Pak Tanto, kita lanjut sedikit sebelum kita masuk ke problem yang terakhir. Silakan Pak Tanto. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi KKGR pertama keywordnya, kata-kata kunci pemicunya ya. Jadi siswa, mahasiswa, Anda aware ini bagian yang penting. Cari yang penting. Lalu kalau ada kalimat yang sulit dipahami, saya baca kok agak nggak ngerti. Oh, maksudnya begini. Anda tuliskan pakai kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Pasti lebih singkat, lebih akrab dengan Anda, lebih nyaman bagi Anda. Dan yang akrab, nyaman, mudah untuk dihafal, mudah untuk di-recall. Oke? Lalu gambar. Nah, kalau itu adalah suatu hal, misalkan dalam sebelah kirinya yang sedang Anda catat itu adalah suatu kalimat-kalimat yang menjelaskan perbedaan antara apa dengan apa. Pro kontra antara apa dengan apa. Ini contoh ya. Sebelah kanan yang seperti kayak tadi tentu Anda bisa tambahkan gambar, misalkan kotak A, ada dua kotak. Atas tulisin pro, atasnya tulisin kontra. Lalu Anda tuliskan kata kuncinya. Ini akan jadi lebih mudah. Akan kelihatan. Kalau pro kontra atau perbedaan akan terlihat kontradiktifnya. Misalkan pembuluh vena dan pembuluh nadi dari jantung ke jantung. Nah, itu kelihatan banget gitu ya. Darah bersih, darah kotor misalkan. Tapi kalau kalimat-kalimat coba. Pembuluh vena adalah yang pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan pembuluh vena adalah yang bagian tubuh kembali ke jantung. Aduh, ribet gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sketsakan dengan bantuan gambar dalam hal kotak, atau kalau pro kontra timbangan, atau kalau sesuatu mungkin berupa kotak dan panah-panah, akan menjadi lebih jelas. Paham ya? Oke. Lalu yang ketiga adalah elaborasi. Elaborasi detail. Nah, kalau Anda tahu detailnya, katakanlah keterangan ini, misalkan makanan pokok adalah orang Indonesia adalah nasi, sagu, jagung, dan lain-lain. Anda yang mungkin sudah pernah belajar di jenjang sebelumnya, Anda tambahin lagu juga. Ubi, singkong, apalagi, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu juga Anda boleh tambahkan detail, keterangan lebih detail. Ada sesuatu yang proaktif. Anda lebih mudah ingat, cara Anda lebih komprehensif. Ya, terakhir, radiant thinking alias pancaran pikiran. Maksudnya bagaimana sih? Nah, tadi misalkan ini tentang sejarah
atau tentang kota Jawa Barat, ibu kotanya Bandung, keadaan ekonomi, bla 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 bla, daerah wisata, nah, wisatanya Lembang. Nah, Anda cerita, ya, saya pernah ke Gunung Tangkuban Perahu, waktu itu hujan lebat. Pengalaman sendiri, sesuatu yang sifatnya personal, tambahkan di situ, itu akan membuat asosiasi lebih kuat, sehingga Anda akan, anak Anda, putra-putri Anda akan jauh lebih ingat bahwa salah satu wisata kota Bandung adalah Lembang. Di Lembang ada Gunung Tangkuban Perahu. Misalkan seperti itu. Tentu ini bisa Anda terapkan ke semua jenis pelajaran, ke semua jenis jenjang sekolah, termasuk mahasiswa. Ini hanya contoh saja. Ya, selesai tentang mencatat. Kalau ada Ya. pertanyaan nanti boleh tuliskan. Oke, Pak Tanto. Kita lanjut dulu ke problem yang terakhir, Pak Tanto. Oke, waktu Yaitu masih berapa menit? Supaya nanti masih saya... tersisa 4 menit lagi, Pak Tanto. Silahkan. 4 menit. Ya, menghafal. Saya sengaja memang menghafal ini tidak akan bisa banyak karena detail dan banyak sekali sehingga tidak mungkin saya berikan dalam waktu setengah atau satu sesi. Tapi prinsipnya adalah selama ini anak-anak kita, selama ini kita, termasuk anak-anak kita mahasiswa tidak pernah diajari bagaimana cara menghafal. Yang mereka lakukan dengan menghafal adalah dengan menggunakan metode yang sangat primitif, melelahkan dan tidak memotivasi, yaitu repetisi, dibaca berulang-ulang, lalu mencoba merecallnya dengan cara buka tutup merem melek, nggak bisa diulang lagi, nggak paham. Alamin itu, Pak Tanto. Iya, nggak paham tapi harus hafal, dibaca, dihafal kata per kata, termasuk yang dengan merupakan. Kenapa banyak anak-anak kecil yang trauma, benci dengan pelajaran hafalan. Dan kebencian trauma itu berlanjut sampai jenjang berikutnya di SMP, SMA, kuliah, dan sampai kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka mengklaim, saya memang payah hafalan, karena bermula dari benci. Padahal otaknya baik-baik saja. Buktinya kalau utang kok hafal, habis nonton film kok hafal, otaknya baik-baik saja kok, gitu ya. Jadi karena tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghafal yang lebih menyenangkan, lebih cepat, lebih tahan lama, dan tidak mentok di otak. Seberapapun banyaknya bisa dihafal, menyenangkan. Ya. Contohnya saat nonton film main game baca komik, Anda hafal bahkan tanpa usah menghafal sedikit. Nah, dalam waktu yang singkat ini, saya hanya ingin mengungkapkan bahwa itu cara primitif kuno. Pantesan saja menghafal cara Anda itu tidak ada kemajuan berpuluh-puluh tahun. Saya sampai ngarang buku 2 tentang memory champion, teknik mengingat yang tentu pakai kedua belah otak. Nah, 2 buku saya kalau disimpulkan caranya bagaimana, tidak lain adalah bagaimana kita menggunakan otak kita secara alami, yaitu satu adalah visualisasi, kedua adalah asosiasi. Ya, mungkin sampai di situ dulu ya. Jadi kadang-kadang untuk hal yang simple kita bisa lakukan repetisi. Tapi kalau sudah masuk ke hal yang kompleks, terutama anak sekolah, terutama SD, SMP, banyak hafalan, fisika, sainsnya pun lebih banyak hafalan daripada pemahaman atau soal case gitu ya. Anda harus dibantu dengan memori teknik atau teknik hafal. Nah, ini kalau tidak dibantu akan menjadi suatu problem belajar yang bisa membuat trauma, bisa membuat benci yang efeknya jangka panjang. Gitu ya, yang lebih. Oke, mungkin bisa dikasih sedikit tips satu saja, Pak Tanto, yang tadi seperti menggunakan memory tagging tadi, Pak Tanto. Oh, oke, baik. Misalkan menghafal suatu ejaan bahasa asing atau bahasa Inggris. Misalkan apa itu? Misalkan missile. Measles, MEASLE, itu namanya cacar air. Measles cacar air, measles cacar air, diulang-ulang, nggak ada kesannya. Tetapi dengan asosiasi dan visualisasi, ini akan jadi jangka panjang, karena otak kanan sifatnya jangka panjang. Ya, kalau Mbak Maria dengar kata measles, kira-kira kata-kata apa yang mirip-mirip dengan bunyi measles? Apa?
Hmm, measles, meses. Meses, coklat meses ya. Hmm. Nah, anak-anak langsung tahu kok kayak meses. Oke, Anda bisa membayangkan meses, asosiasikan meses coklat itu yang kita taruh di atas roti dengan cacar air. Nah, Oke. suatu cerita yang dapat dibayangkan lucu. Misalkan, oh kalau sakit cacar air gampang, taburi aja dengan meses. Pasti kempes sembuh gitu. Langsung hehehe. Ingat kan? Lucu kan? Langsung anak-anak begitu dengar kata measles, artinya apa ya? Measles, meses. Ditaburi cacar air, artinya cacar air. Ini pasti jangka panjang. Dan menyenangkan, seolah-olah seperti main-main hafal jangka panjang menyenangkan, tidak bikin trauma. Oke, baik. Sangat mudah sekali kalau kita tahu Asosiasi. cara belajarnya ya Pak Tanto ya. Iya, Iya, banyak banget sampai 2 buku. Makanya saya bingung juga kalau satu sesi ini apa. Kapan-kapan saya khusus bicara Memory Champion, satu sesi hanya beberapa case. yes, Langsung itulah. bisa diterapkan. Bukan berarti kita bodoh atau malas, tapi mungkin kita belum tahu cara Tidak belajar tahu kan? caranya, Maka tidak tahu itu cara menggunakan otak kita untuk ya, menghafal. Ya. yes. Oke, baik. Pak Tanto, konklusi untuk topik kita yang 3 part ini silahkan. Jadi smart listener, sekali lagi kita diminta untuk belajar. Anak-anak kita, putra-putri kita diminta untuk belajar. Belajar yang baik, yang pinter, supaya hasilnya bagus. Tapi sayangnya, tidak pernah diajarkan bagaimana cara belajar. Tidak pernah dibekali how to learn. Dan akhirnya mereka menghadapi problema-problema belajar. Problema ini tidak pernah terselesaikan karena tidak pernah dapat solusi. Karena hanya sudah siap menunggu untuk dimasukkan ke dalam otak adalah materi belajar alias what to learn. Kalau what to learn ini mau diserap dengan baik, atasi dulu how to learn-nya. Atasi dulu problema belajarnya. Karena semua ini ada solusi. Dan problema belajar kalau boleh kita rangkumkan, ada konsentrasi, problema memahami, problema membaca, problema mencatat, problema menghafal. Semua ada solusinya. Begitu terselesaikan solusinya, problema belajarnya tidak ada lagi, maka materi belajar sebanyak apapun yang dimasukkan akan bisa diserap dengan mudah. Proses belajar mengajar akan berhasil. Ya, demikian. Yes. Terima kasih Pak Tanto untuk tips-tipsnya bagi kami. Semoga ini juga bermanfaat bagi Anda ya smart listeners. Bagi Anda yang tertinggal 3 materi kami ya, 10 problem belajar pada anak, silahkan searching saja di YouTube Smart FM, Smart Parenting and Creative Learning, 10 problem belajar pada anak. Kita akan berjumpa lagi minggu depan bersama dengan Mr. Brand Pak Sutanto Windura. Akhirnya saya Maria Delsa dan saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Selamat malam. Malam. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.